Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai video bernarasi kami, yaitu tentang tanam paksa. Bisa dilihat anggota dari kelompok kami. Sekian dan selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanam paksa. Tanam paksa ialah suatu kebijakan yang diberikan Belanda kepada pribumi untuk menanam tanaman ekspor tertentu. Nah, menanam ini sifatnya memaksa dan mengharuskan seluruh warga pribumi yang memiliki tanah untuk digarap maupun tidak memiliki tanah untuk menggarap tanaman ekspor tersebut. Nah, hasil di sini atau hasil dari tanam paksa sendiri diserahkan kepada Belanda, dan para warga pribumi dengan adanya kebijakan seperti ini sangatlah sengsara. Banyak terjadi kematian, kelaparan, dan wabah penyakit. Tanam paksa merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana pribumi diharuskan menanam tanaman ekspor secara paksa pada tahun 1830. Pelaksanaan tanam paksa tidak semata-mata sengaja dilakukan oleh pemerintah kolonial, namun ada sebab yang melatar belakanginya. Sebab yang melatar belakangnya adalah satu, yaitu kekosongan kas Belanda diakibatkan karena perang yang terjadi terus-menerus. Di antaranya adalah Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang terjadi pada 1825 sampai 1830, di mana perang ini disebabkan karena pemerintah Belanda menanam patok-patok di jalan bekas leluhur Pangeran Diponegoro. Yang kedua adalah Perang Padri. Perang Padri ini terjadi pada 1803 sampai 1838. Ini biasa dikenal dengan perang saudara antara kaum adat dengan kaum Padri. Yang ketiga adalah Perang Kemerdekaan Belgia. Perang ini yang akhirnya memisahkan Belgia dari Belanda pada 1830. Perang ini merupakan peperangan dengan rentang waktu yang panjang, menguras harta dan juga tenaga, sehingga pemerintah Belanda ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak untuk menutup defisit anggaran yang digunakan untuk membiayai perang-perang tersebut. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, pemerintah Belanda memiliki beberapa aturan yang diberlakukan serta diharapkan mampu membuat para pekerja mendapatkan haknya secara adil dan juga sistem yang efisien bisa terlaksana. Ketentuan pokok sistem tanam paksa di Indonesia sebagai berikut. 1. Rakyat diwajibkan menyediakan tanah secara sukarela kurang dari 20% untuk menanam jenis tanaman yang hasilnya akan diekspor ke Eropa. Kedua, dibebaskannya pajak untuk tanah yang disediakan oleh rakyat karena sudah dianggap sebagai alat pembayaran pajak. Ketiga, penduduk yang tidak memiliki tanah dijadikan lahan pekerjaan di perusahaan Belanda selama 66 hari. Keempat, waktu yang diberikan untuk mengerjakan tidak melebihi pekerjaan menanam padi. Kelima, kelebihan hasil dari produksi diserahkan kepada rakyat. Keenam, kerugian akibat bencana alam atau tanaman terserang yang berakibat pada gagal panen, maka akan ditanggung oleh pemerintah Belanda. Ketujuh, dalam penggarapan tanaman wajib dibawahi pengawasan langsung oleh kepala desa. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tumbuhan yang pada saat itu diwajibkan pada masa sistem tanam paksa. Dalam pelaksanaan sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan para petani untuk menanam beberapa jenis komoditas tanaman, yaitu tumbuhan kopi, teh, nila, tebu, dan juga tembakau. Produksi tumbuhan-tumbuhan ini sebenarnya diusahakan pada daerah-daerah tertentu. Misalnya, tumbuhan kopi yang saat itu diusahakan di daerah Banten hingga daerah Jawa Timur. Akan tetapi pada masa itu, perkebunan kopi dan teh terbesar berada di daerah Priangan, Jawa Barat. Selain itu, produksi tumbuhan tebu yang pada akhirnya akan memunculkan industri gula berpusat di daerah Jawa Timur yang meliputi daerah Surabaya, Pasuruan, dan Basuki, dan daerah sekitaran Jawa Tengah yakni Semarang, Jepara, Pekalongan, dan Tegal. Selain itu juga terdapat di daerah Cirebon, Jawa Barat. Produksi tumbuhan nila yang
akan digunakan sebagai bahan pewarna ini berpusat di daerah Bagelan dan Banyumas, Jawa Tengah, serta di daerah Cirebon, Jawa Barat. Produksi tumbuhan tembakau berpusat di daerah Rembang dan di sekitar Pacitan, Jawa Tengah. Jika dilihat lagi, jenis-jenis tumbuhan yang diwajibkan pada masa sistem tanam paksa ini merupakan tumbuhan komoditas ekspor yang saat itu sedang laku keras di pasaran Eropa. Dampak-dampak tanam paksa bagi bangsa Indonesia. Jika dilihat diterapkannya tanam paksa di Indonesia, bagi bangsa Indonesia tentu akan mendapatkan banyak sekali dampak negatif dari tanam paksa tersebut. Tetapi, di samping dampak negatif tersebut juga terdapat dampak positif pelaksanaan tanam paksa tersebut bagi bangsa Indonesia. Apa sajakah itu? Yang pertama dari dampak negatif adalah wabah penyakit yang kian banyak sehingga tingkat kematian semakin tinggi. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk penggarapan budidaya tanaman ekspor seringkali bertabrakan dengan waktu untuk menggarap budidaya tanaman utama yaitu padi. Yang ketiga, budidaya tebu dan nila membutuhkan banyak sekali pasokan air sehingga di sini petani seringkali dirugikan oleh kebijakan tersebut. Setelah itu juga melipat gandakan kebutuhan hewan ternak petani tidak hanya untuk pekerjaan di ladang tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan. Selain dampak negatif tersebut, juga terdapat dampak positif tanam paksa bagi bangsa Indonesia. Apa sajakah itu? Yang pertama, rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga dapat menjadikan tumbuhnya perdagangan. Yang ketiga, munculnya tenaga kerja di pedesaan yang ahli dalam bidang perkebunan dan pabrik. Yang keempat, fasilitas yang digunakan dalam kegiatan tanam paksa semakin baik seperti jalan, jembatan, fasilitas pelabuhan serta pabrik dan gudang untuk hasil budidaya tanaman ekspor. Kehadiran tanam paksa sendiri sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari adanya reformasi birokrasi dalam tatanan politik dan pemerintahan di Hindia Belanda pada awal abad 19. Tanam paksa sendiri memiliki kedudukan vital, yakni menjadi fondasi fiskal yang mendorong berjalannya rehabilitasi ekonomi negara kolonial modern yang sempat kolaps di masa sebelumnya karena adanya perang yang tidak berkesudahan dan juga masifnya praktik korupsi. Tanam paksa sendiri membawa dampak positif bagi kesehatan ekonomi negara kolonial. Akan tetapi, tanam paksa menimbulkan serangkaian permasalahan baru bagi rakyat Bumi Putra. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam praktik tanam paksa mengakibatkan serangkaian bencana yang tidak berkesudahan, mulai dari bencana ekologis, bencana pangan, bencana moral, bencana sosial, hingga kematian massal. Di sisi lain, tanam paksa melukiskan adanya sebuah kondisi involusi pertanian dan juga impoverishment, yakni pemiskinan massal yang berjalan secara sistematis dengan pola konstan yang berulang dalam lintasan kehidupan masyarakat. Lebih jauh, tanam paksa sendiri juga menjadi subsistem dari kapitalisme paling eksploitatif dalam kaleidoskop sejarah Indonesia, karena tanam paksa mendorong untuk melakukan pengerukan kekayaan secara besar-besaran untuk mendapatkan hasil yang optimum lewat penindasan yang dilakukan terhadap rakyat atas rakyat lainnya. Tanam paksa sendiri pun dihapuskan pada tahun 1870 karena dianggap bertentangan dengan semangat humanisme dan juga tidak sesuai dengan prinsip ekonomi liberal. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.